Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakaria Azizi dari eh, kelas 22 Sistem Informasi 1. B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi terkait pencarian keterkaitan bahan masakan dengan teknik clustering. Ini adalah mata kuliah untuk pengantar data science. Oke, langsung saja saya mulai. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan pendahuluan sedikit terkait dengan eh, pencarian keterkaitan bahan masakan dengan teknik clustering. Jadi di sini apakah teman-teman itu pernah masa kebingungan saat memilih masakan di restoran baru? Kita yang umumnya tidak pernah mengenal rasa bahan dan bumbu tertentu mestinya bingung. Meskipun menu sudah dijelaskan dengan rinci tentang suatu masakan pada suatu menu. Nah, kebingungan pada saat memilih menu ini juga sering kita alami ketika kita mengunjungi ke kota-kota baru atau negara baru. Misalkan kurang bumbu jika dibandingkan dengan masakan Asia, meskipun bagi kita sebagai orang Asia, eh, masakan Eropa itu hambar. Sedangkan bagi masyarakat Eropa, masakan Asia terlalu berbumbu dan pedas. Apakah semua masakan hambar pasti adalah masakan Eropa dan Amerika Utara, atau masakan pedas pasti negara India? Walaupun tidak bisa digeneralisir, memang tidak dapat dipungkiri bahwa rasa khas makanan tertentu berkaitan dengan negara atau kawasan tertentu di dunia. Nah, pada eh, presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang teknik clustering yang akan dijelaskan dan diaplikasikan untuk mengaitkan bahan-bahan masakan dengan negara asalnya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mengaitkan bahan masakan suatu negara dengan negara yang lain. Penjelasan dan akan saya jabarkan akan saya sampaikan di waktu yang bersamaan. Oke, yang pertama dari teknik itu sendiri. Jadi secara hierarkinya, clustering itu disebut sebagai proses mengelompokkan data menjadi grup-grup. Grup-grup ini disebut dengan cluster. Anggota di dalam sebuah cluster ini punya tingkat kesamaan sifat atau fitur yang tinggi dengan anggota lainnya. Sebaliknya, tingkat kesamaan sifat atau fitur anggota suatu cluster bernilai rendah dan sifat atau fitur anggota cluster lain. Dapat data mining, clustering digunakan untuk mendapatkan pemahaman terkait distribusi data, mengobservasi karakteristik data cluster, dan berfokus pada cluster tertentu untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, di sini ada gambar ilustrasi sederhana tentang clustering yang menunjukkan bahwa sebuah buah yang memiliki kesamaan sifat itu dibedakan melalui dikelompokkan menjadi sebuah satu cluster. Apakah kemiripan dari sifat pada buah tersebut? Jawabannya adalah warna. Pada kasus ini, buah dengan warna mirip dikelompokkan menjadi satu klaster. Misalnya alpukat dan apel jadikan jadi satu karena warna hijau. Tentu bisa aja dikelompokkan berdasarkan sifat atau fitur lain, misalnya ukuran, mesti juga akan beda hasil klasterannya. Dan pengelompokannya akan berbeda. Kemudian di sini saya ambil contoh lain, misal kita punya 6 objek, yaitu kita sebut saja A, B, C, D, E, F. Langkah algoritmanya uh, akan berdasarkan berikut. Yang pertama itu bentuk klaster sebanyak objek pada data. Dalam hal ini kita bentuk sebanyak 6 objek sebagai 6 buah, di mana masing-masing klaster beranggotakan satu objek. Yang kedua, kita melakukan penghitungan jarak antar klaster, menggabungkan klaster yang jaraknya paling dekat. Misalkan dalam hal ini klaster B, C, dan D dan F berjarak paling dekat.
maka gabungan klaster B dan C menjadi klaster B, C, dan D dan F menjadi klaster DF. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai terbentuk hanya satu klaster. Misalkan didapat klaster DEF karena klaster DE berjarak dekat dengan F sehingga kedua klaster bisa digabungkan. Lalu pada tahap selanjutnya dapat klaster B, C, D, E, F. Yang terakhir klaster A, B, C, D, E, F. Nah, progres tadi dapat digambarkan dalam bentuk dendrogram dan diagram Venn. Sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, warna hijau itu menunjukkan hasil clustering pada tahap pertama, dan warna biru menunjukkan hasil clustering pada tahap yang kedua, dan seterusnya. Ini adalah gambar dendrogram dan diagram Venn-nya. Untuk yang A ini dendrogram dan B ini diagram Venn-nya yang menggambarkan algoritmatif hierarchical clustering, di mana warna biru tahap kedua, warna hijau tahap pertama, ini tahap pertama, tahap kedua yang biru, tahap ketiga, dan tahap keempat. Diagramnya juga seperti itu, hijau yang pertama, biru yang kedua, kuning yang ketiga, dan ungu yang keempat, atau yang terakhir. Lalu pada contoh di atas, yang manakah cluster yang dihasilkan? Jadi jawabannya itu tergantung pada jumlah cluster yang ingin dibangun. Kalau kita ingin membentuk 4 cluster, maka potong dendrogram pada level pertama sehingga jadi dapat cluster A, B, C, D, E, dan F. Sama seperti gambar diagram dendrogramnya ini. A sendiri, B dan C, D dan E, dan F sendiri. Level yang pertama, level yang kedua, bertahap dan bertahap. Namun, kalau kita ingin mendapatkan jumlah cluster yang lebih kecil, maka potongan dendrogram, misalnya di level 2, sehingga dapatkan 3 cluster, yaitu cluster A, B, C, dan D, E, F. Kemudian, pada tahap penggunaan algoritmatik hierarchical clustering, tahapan yang pertama itu kita hanya mengambil informasi yang akan dibutuhkan. Dalam hal ini, asal negara atau bangsa dan bahan makanan lah yang kita butuhkan. Yang kedua, itu pilih bahan pembeda antara masakan satu dengan negara yang lainnya. Misalkan ya cabai sebagai pembeda antara masakan Indonesia dan masakan Kanada, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita hitung persentase penggunaan bahan pembeda pada langkah sebelumnya dari seluruh resep negara tertentu. Misalnya, kita ingin menghitung persentase bahan pepaya pada resep masakan Indonesia. Dan misalkan ada 3 resep masakan Indonesia, yaitu cumi-cumi isi, terong balado, dan opor ayam. Dari tabel ini terdapat cabai pada dua ada dua dari 3 resep bahan masakan ini. Jika cabai dipilih sebagai bahan pembeda, maka nilai persentase pada bahan ini adalah 2, 3, atau 67%. Kita lihat di sini eh, cabai digunakan pada menu masakan cumi-cumi isi dan terong balado. Sementara opor ayam tidak menggunakan cabai. Yang keempat, kita bangun matriks persentase bahan pembeda dengan baris berisikan asal masakan dan kolom berisikan nilai persentase per bahan masakan pembeda. Hasil matriks persentase bahan pembeda inilah yang selanjutnya diproses dengan menggunakan algoritmatif vertical clustering. Dalam hal ini, negara akan dikelompokkan berdasarkan nilai persentase dan bahan pembedanya. Dari 6 negara ini, Cina,
Indonesia, Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam, kita ambil dua bahan pembeda, yaitu bawang putih dan cabai. Mengapa hanya diambil dua? Karena dengan cara ini, tiap negara dapat direpresentasikan pada bidang kartesius dengan nilai persentase bahan pembeda jadi koordinatnya. Misalkan didapat matriks persentase bahan pembeda pada tabel 4.3. Maka negara Indonesia kita tempatkan pada koordinat 0,8 dan 0,6. Pada bidang kartesius, ini kita lakukan untuk semua negara, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Setelah diletakkan pada bidang kartesius, kita bisa melihat posisi-posisi resep masakan dari tiap negara relatif terhadap negara lain. Contoh, kita dapat melihat resep masakan Cina yang memiliki persentase bahan pembeda yang cukup dekat dengan resep masakan Jepang. Begitu pula antara resep masakan Thailand dan Indonesia. Kita lihat di sini eh, Cina dan Jepang. Di sini ada di koordinat 0,1 dan 0,2. Thailand dan Indonesia 0,7 dan 0,8. Namun dari gambar di atas, di samping, kita juga lihat bahwa resep masakan Indonesia memiliki persentase bahan pembeda yang cukup jauh, dalam tanda kutip jauh, dengan resep masakan Korea. Dengan melihat jarak inilah, sering dilakukan proses clustering ini dapat dilihat pada gambar 4.13. Selanjutnya, pada gambar ini ditunjukkan bahwa awal Vietnam dan Thailand, serta Jepang dan Cina dijadikan dalam satu klaster. Ini karena relatif jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan negara yang lain yang ada. Kemudian hasil clustering dengan representasi diagram Venn diberikan pada gambar 4.14. Jadi kita lihat di sini bahwa di tahap awal klaster yang dibentuk ditandai dengan elips hijau. Di tahap selanjutnya ada penggabungan lagi, terus ditandai dengan warna elips biru, dan selanjutnya. Coba itu yang terakhir di elips biru. Jika proses dilakukan untuk seluruh resep yang ada, maka didapatkah hasil clustering yang ditunjukkan pada tabel berikutnya. Di sini contohnya bahan masakan Inggris dan Irlandia itu sangat mirip, maka dijadikan dalam satu klaster. Inggris dan Irlandia. Masakan Asia secara umum dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu dua klaster besar, yaitu Cina, Jepang, Korea, Filipina, dan Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Kedua klaster ini dibedakan oleh banyak bumbu yang digunakan pada makanan Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Thailand, Vietnam, dan Indonesia. India sebagai negara di Asia tidak digabungkan dengan klaster manapun sampai tahap terakhir. Karena variasi bumbu dan bahan yang digunakan yang meliputi bumbu bahan dari Eropa dan Asia. Jadi India bisa menggunakan kedua bahan yang sering digunakan di negara Asia ataupun Eropa. Kesimpulannya dari klaster yang didasarkan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada keterkaitan antara bahan masakan dengan negara atau bangsa asalnya. Dengan cara ini, jika kita diberikan sekelompok bahan masakan, kita bisa menebak kandidat negara asalnya. Selain itu, dari klaster yang dihasilkan ini pula, kita bisa terbantu saat memilih makanan. Misal, ketika kita sangat menyukai makanan Meksiko,
Kemungkinan kita juga akan menyukai masakan Karibia atau Cajun, karena Meksiko berada di klaster yang sama dan mengenal masakan Karibia dan Cajun. Sebaliknya, jika kita nggak menyukai masakan suatu masakan, misalkan Jerman, maka kemungkinan besar kita juga nggak akan menyukai masakan dari negara-negara sekelompok seperti dengan satu kasus dengan Jerman, yaitu Polandia dan Rusia. Jika yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.